Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Saudara, ada berita bagus nih. Konon kabarnya orang-orang Yaman yang ada di Saudi itu diusir pulang. Ya, jadi selama ini Arab Saudi sudah mengusir orang-orang Yaman yang ada di Saudi. Jumlahnya enggak kira-kira itu. Jumlahnya udah 1 juta orang Yaman yang sudah dipulangkan ya. Itu memang bagus itu ya. Bagus. Mereka rupanya Arab Saudi melindungi rakyatnya daripada kegaduhan yang dibuat oleh orang Yaman yang ada di sana. Semangat sekali, hebat ya. Jadi rupanya bukan hanya di Indonesia aja ya. Orang-orang Yaman yang ngaku-ngaku Habib dan ngaku-ngaku cucu Nabi bikin gaduh. Ternyata di Saudi juga begitu ya. Sehingga diusir. Hebat itu ya. Jadi hebat sekali itu. Kapan Indonesia seperti itu? Daripada kita udah muak sekali melihat tingkah laku, tingkah pola mulut-mulut kotor Habib-Habib Yaman yang kurang ajar dan sombong, angkuh, takabur, ya. Pulangkan saja, usir saja dari Indonesia. Percuma, nggak ada gunanya, ya. Jadi itu bagus sekali. Kita bisa mencontoh pada Arab Saudi ya. Ingat itu, ingat ya. Contoh Arab Saudi dengan tegas mengusir orang-orang Yaman yang ada di Arab Saudi karena tidak memberikan kontribusi apa-apa, malah mengganggu. Bisa jadi seperti kita lihat sendiri ya, orang Yaman itu kan tukang bikin gaduh, tukang bikin kacau, tukang bikin onar. Mereka itu berbuat begitu di Saudi itu. Sehingga Arab Saudi dengan tegas mengusir mereka. Ya. Nah, yang sudah pulang, yang sudah dipulangkan oleh Arab Saudi sekitar 1 juta. Sedangkan kalau Indonesia mau, di Indonesia itu hanya sedikit orang Yamannya ya. Habibnya itu diperkirakan hanya sekitar 100 ribuan. Jadi mudah sekali untuk mengusir mereka itu. Ya, usir saja, naikkan mobil odong-odong, antar ke pelabuhan, naikkan ke perahu, sudah. Ya, semangat terus pokoknya kita. Jangan sampai tidak semangat. Ya, semangat untuk mengusir maksudnya. Semangat mengusir orang-orang Yaman yang ada di Indonesia yang kurang ajar ya. Sangat-sangat kurang ajar, menghina kiai, menghina pribumi, menghina pemimpin-pemimpin pemerintahan Indonesia, mentauhid-tauhidkan Pancasila, mengharam-haramkan hormat bendera. Ini kurang ajar ini. Tamu tapi kurang ajar, nggak tahu diri, ya, nggak tahu diri sama sekali. Untuk itu, ayo kita lihat bersama, tonton bersama, saksikan bersama, simak bersama video berikutnya, di mana video ini bersumber dari KBN Nusantara yang mengabarkan bahwa telah terjadi pengusiran warga Yaman yang ada di Saudi. Ya, untuk itu, ayo bareng-bareng kita saksikan videonya berikut ini. Pengamat percaya bahwa jika keputusan tersebut diterapkan sepenuhnya, lebih dari 700.000 orang Yaman akan diusir dari provinsi-provinsi di selatan Saudi, yang tentunya memiliki efek politik, ekonomi, dan kemanusiaan pada orang-orang Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak netizen kita yang... Oke, saya lanjutkan. Keberadaan pengungsi dari Yaman dan keturunannya membuat gaduh di negeri orang. Ternyata tidak hanya di Indonesia, di Arab Saudi juga demikian. Nah, oleh karenanya kemudian pemerintah kerajaan Arab Saudi bersikap tegas kepada warga dari Yaman dengan cara tanpa ampun mengusir mereka pulang ke negaranya. Dan saya lacak jejak digitalnya memang benar. Jadi gelombang pengungsian warga Yaman pulang ke negaranya dari
Arab Saudi itu sudah berlangsung sejak 2013-an yang lalu. Totalnya sampai hari ini mungkin sudah sekitar 1 juta orang warga Yaman yang dipulangkan paksa oleh pemerintah Arab Saudi pulang kampung ke Yaman. Ini saya baca di salah satunya. Ini ditulis tahun 2022. Pada Maret tanggal 24, seluruh warga Yaman diusir dari Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan perintah pengusiran seluruh warga Yaman dari Masjid Nabawi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu mahasiswa, pengajar ataupun pegawai. Itu Asia Jakarta. Kemudian ada juga berita dari Anadolu Agency. Ini kantor berita resmi Turki. Ini ditulis judulnya, keputusan Saudi batasi tenaga kerja asing kejutkan warga Yaman. Aturan terbaru mengurangi presentasi tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan swasta Saudi. Ini tahun 2021 diangkatnya. Pengamat percaya bahwa jika keputusan tersebut diterapkan sepenuhnya, lebih dari 700.000 orang Yaman akan diusir dari provinsi-provinsi di selatan Saudi, yang tentunya memiliki efek politik, ekonomi, dan kemanusiaan pada orang-orang Yaman yang tinggal di Arab Saudi dan keluarga mereka di Yaman. Kemudian ini The Guardian, ini media munafik juga, media internasional. Arab Saudi mengusir ribuan pekerja Yaman. Hingga 300.000 orang bisa dipaksa mengungsi yang menyebabkan ketidakstabilan dan menguras pendapatan dari Yaman yang miskin. Surat kabar Yemen Post mengecam apa yang disebutnya sebagai perburuan penyihir. Situs web Kementerian Pertahanan Yaman memperkirakan bahwa hingga 2.000 warga Yaman telah dideportasi setiap hari sejak peraturan tersebut mulai berlaku akhir bulan lalu. Diperkirakan 800.000 hingga 1 juta warga Yaman tinggal di negara tetangga Arab Saudi dan mengirimkan sekitar 4 miliar dolar setiap tahunnya. Yaman adalah negara termiskin dan paling tidak berkembang di kawasan Teluk dan dunia Arab, kehabisan minyak dan air sambil menghadapi tantangan keamanan internal yang serius dan dialog yang menegangkan mengenai rekonsiliasi nasional. Oke ya, jadi itu faktanya. Maka sekarang kita kembali ke Indonesia. Jumlah warga keturunan Yaman dan warga berasal dari Yaman yang di Indonesia, jumlahnya seberapa banyak, seberapa besar, masih besar mana dengan warga Yaman yang di Arab Saudi? Saya telisik juga, ternyata jumlahnya di Indonesia itu kecil sekali ya, hanya sekitar 100.000 orang Habib di Indonesia. Seandainya di Indonesia keturunan Yaman ini terus-terusan bikin gaduh, bikin masalah, dan kemudian berlaku kebijakan pemerintah seperti di Arab Saudi mengusir pulang anak ke Yaman, menurut saya bukan hal yang serius, bukan hal yang sulit. Ya. Dari Saudi saja 1 juta bisa dipulangkan. Jangan ya 100.000 orang Habib di Indonesia, sangat kecil lah ya. Memulangkannya mungkin seminggu baik rampung ya. Tumpak naprau kayak odong-odong. Perahu odong-odong nelayan kan banyak di nelayan yang perahu odong-odongnya, perahu nelayannya sudah tua-tua dibeli gitu ya untuk ngangkut keturunan Yaman pulang anak Yaman. Kalau perlu dibocori perahunya nggak apa-apa lah biar cepet rampung. Ya daripada di sini bikin gaduh sih ya, kan lebih baik melindungi 270 juta jiwa warga pribumi Nusantara daripada ngurusi keturunan orang Yaman yang bikin gaduh. Tamu keturunan pengungsi dulu cari makan di sini, orang kelaparan, orang susah, di sini ngaku-ngaku keturunan Nabi, bikin gaduh, bikin masalah, ya pulangan aja ya. Kayak Arab Saudi ini tegas, bagus ini. Nanti saya kira ada banyak orang itu yang bersedia bekerja sama, bergotong royong, ya,
untuk ikut mengantarkan rame-rame keturunan Yaman pulang ke tanah airnya sana. Nah, ya kita bantulah ya. Kalau perlu kita iring-iring sampai ke pelabuhan. Ayo, goodbye. Selamat tinggal, selamat pulang ke negara Anda. Cuman 100.000 kok. Apa susahnya sih? Lah ya, 100.000. Ini sumber itu dari mana? Ini sahabat saya. Tentang jumlah keturunan Ba'alawi Yaman di Indonesia itu jumlahnya hanya sekitar 100.000-an orang. Tidak banyak, kalau dikira banyak. Yang 1 juta aja bisa dipulangkan kok. Ini di Tempo ya, ini di Tempo diangkat belum lama nih, Maret 2024. Ada 100.000 lebih Habib di Indonesia. Begini cara cek yang asli atau palsu. Ini Tempo loh ya, angkat ya. Ketua Departemen Hukum dan Legal Robito Alawiyah Ahmad Ramzi Ba'abud mengatakan saat ini jumlah Habib di Indonesia lebih dari 100.000 orang. Ya, 100.000 kan nggak banyak kan? Ya, kecil sekali. Pencatatan ini dianggap penting untuk menjaga kelestarian jalur nasab Nabi Muhammad SAW. Jalur nasab Ba'alawi lah, jalur nasab Nabi Muhammad gimana? Jalur nasab Ba'alawi Yaman. Bib, macam aku ngaku keturunan Nabi baik, kontes DNA Gelmora, tes DNA ya paling G, upload grupnya, ngaku keturunan Nabi baik. Ya, jumlah Habib keturunan Ba'alawi dari Yaman, leluhurnya Yaman, di Indonesia hanya 100.000 orang. Kalau di Arab Saudi jumlah orang Yaman itu sampai 1 juta lebih sudah dipulangkan ke tanah leluhurnya di Yaman. Di Indonesia 100.000 orang. Ini kalau terus-terusan ya orang-orang Ba'alawi dan keturunan Yaman bikin gaduh di NKRI. Untuk memulangkannya tidak sulit saya kira. Lah ya, hanya 100.000 kan. Hanya 10% dari orang-orang Yaman yang ada di Arab Saudi. Nggak sulit, nggak susah. Seminggu rampung itu untuk dipulangkan pulang ke Yaman ya. Apakah kita harus mengikuti Arab Saudi? Ya tergantung. Kalau mau dididik dengan benar, hidup sebagai warga negara Indonesia dengan benar, mengikuti tata aturan hukum, undang-undang, adat, budaya yang ada di Nusantara, ya silakan. Dan itu sudah nggak perlu dinyang, sudah berpuluh-puluh tahun Indonesia menghargai mereka. Tapi dikasih hati ngerokok rempelak, terus-terusan kesini bikin gaduh, menghina presiden, menghina ulama kita, ngaku nih jere satu Habib goblok lebih mulia dari 70 ulama Nusantara yang alim sekalipun, kan kurang ajar kalau di pandem, kalau di kebun naring kali ngana ya. Nah, kalau begini terus, apalagi ingin NKRI bersyariah, ingin khilafah, ya pulangkan ke Yaman adalah jalan terbaik. Ya, gotong royong kok nelayan di Indonesia kan banyak, dimintain perahunya satu-satu, ya, kok tumpangi haba, karena balik ke Yaman. Kesus ya, gregetan ya, dibayati, kok orang pelapa lagu bagus. Bejujak nang negarane wong, ya bejujak ngerti ora, wong Cilacap, wong Kebumen, wong Banyumas ngerti bejujak, bajuk. Bajuk ya, sudah dikasih hati, mau ngeluncak ya. Kamu kurang aja di perenggolang itu siji ya. Kecemplung-cemplung kali kan akon bayar Yaman gunung ngelangi ya kena. Lah ya dikirain Indonesia nggak bisa ngusir. Dulu Bung Karno tahun 50-an, akhir 50-an itu memulangkan sekitar 50.000 warga keturunan Belanda. Warga Belanda dan keturunannya dipulangkan ke Belanda sana, walaupun lahir di sini, pasca kemerdekaan dipulangkan. Bisa kok, zaman itu loh ya, teknologi alat transportasi belum secanggih hari ini, apalagi hari ini lah, saking gampangnya 1.000 Habib balik nana Yaman, soalnya karena ditampa pora urusan. Kon Bali Yaman kan rampung urusannya. Dari pandangan kayaknya nggak kisru, nggak gendera, pas urusannya ganggu pembangunan. Kalau perlu pulangkan ke Yaman, ya, iya. Syukur-syukur menyadari nggak usah dipulangkan, pulang sendiri sana. Ya, dalam rangka hubul waton, mencintai tanah air. Tanah air Anda leluhurnya Yaman, bukan Indonesia. Walaupun KTP Anda hari ini warga negara Anda adalah Indonesia, tapi Anda tetaplah orang dari bangsa Yaman. Makanya berbeda dengan Indonesia.
kulturnya ya beda, adat istiadatnya berbeda, budayanya berbeda, tariannya berbeda, mensikapi masalah berbeda. Kowe kan karepe gelut bae. Lah ngur dilayani gelut nang wong Nusantara ya ente dadi Glepung, dadi banyu ya, di wejing-wejing cara wong Cilacap ya. Mbak Juk, keturunan pengungsi ku Mbak Juk. Lepak nang Jombang tung siji rampung urus-urusane. Oke, itu saja ya. Jadi benar adanya bahwa Arab Saudi telah mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang Yaman dan dipulangkan ke tanah airnya karena bikin kisruh di sana. Dan Indonesia bukan hal yang mustahil, tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Seandainya orang-orang keturunan Yaman di Indonesia ini tidak bisa dididik, terus-terusan bikin gaduh, mengganggu jalannya pemerintahan kita ya. Saya sepakat pulangan balik ke Yaman sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.